Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Alia Mahde. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan saya, Kenanga Ayu Naksih, akan memaparkan bagaimana cara mengolah dataset. Pertama-tama, kita siapkan dahulu dataset. Di sini kami menggunakan dataset indeks kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Alasan kami menggunakan dataset ini adalah karena kami ingin mengetahui tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, sehingga kami bisa menarik kesimpulan berupa daerah mana yang memiliki indikasi kemiskinan paling tinggi. Harapannya, semoga pemerintah lebih memberikan perhatian kepada daerah yang memiliki indikasi kemiskinan tertinggi tersebut dan melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut. Untuk memproses data, langkah-langkah yang kita lakukan setelah mendapat datasetnya yaitu melakukan data profiling. Data profiling adalah tindakan pemantauan dan pembersihan data yang dapat digunakan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat. Setelah melakukan data profiling, dilanjutkan dengan data processing. Data processing adalah proses pengumpulan data dan dikonversi menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengolah datasetnya. Pada Python, kami menggunakan library NumPy, Pandas, dan Sweetfish. Baik, sesuai dengan langkah yang telah saya sebutkan tadi, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara mengolah data dengan data profiling. Pertama-tama, kita harus install library yang diperlukan terlebih dahulu. Kedua, lalu kita memasukkan atau mengimport files ke dalam Google Colab. Yang ketiga, kemudian untuk membaca file tersebut, kita import library NumPy dan Pandas. Kita menggunakan metode dari library Pandas yaitu read Excel untuk membaca dataset. Kemudian kita akan memasukkannya ke dalam sebuah variabel untuk memudahkan pemanggilannya. Selanjutnya, untuk melakukan data profiling, import library Sweetfish yang telah kita install tadi. Untuk profiling data, kita akan memanggil metode dari Sweetfish yaitu analyze. Lalu kita panggil hasil dari data profiling dalam bentuk HTML. Nah, untuk tampilan dari dataset yang telah melewati data profiling akan seperti ini. Di sini kita bisa tahu bahwa datanya terdiri dari 81 baris dan data yang duplikat atau double itu tidak ada sama sekali. Selanjutnya, setelah mendapatkan analisis dari langkah data profiling, maka yang harus dilakukan adalah memproses data. Proses data dilakukan untuk menyimpan hasil akhir pengolahan serta menampilkan data yang dihasilkan dari pengolahan. Tujuan dari pengolahan data sendiri yaitu untuk memberikan informasi yang lebih tinggi tingkatnya atau lebih baik kualitasnya kepada alat pengolahan atau analisis lain sehingga dapat dipahami oleh siapapun yang membacanya. Berikut merupakan langkah-langkah dari pengolahan dataset yang telah kita buat. Yang pertama yaitu mengimport semua library yang diperlukan. Library yang diperlukan sendiri terdiri dari Pandas, NumPy, Matplotlib. Sekarang import dataset, Seaborn, dan itertools. Setelah mengimport dataset, maka kita akan melakukan pengecekan kolom pada dataset dengan perintah dfcolumns. Setelah itu, kita mendeskripsikan data dengan perintah dfdescribe. Berikut merupakan hasil outputnya. Setelah itu, menampilkan data pada setiap kolom yang memiliki data 0 atau kosong untuk mencegah adanya data yang buruk pada dataset yang digunakan. Perintah yang digunakan yaitu data 0 sama dengan df.is0 kurung buka kurung tutup .sum kurung buka kurung tutup. Dan untuk melihat jumlah dataset tidak nol, maka perintahnya yaitu data tidak nol sama dengan df.notNull.sum. Setelah itu memprint untuk mencetak hasilnya. Setelah melakukan pengecekan data nol, langkah yang dilakukan yaitu menampilkan tipe data yang digunakan pada setiap kolom dengan perintah dfinfo. Dikarenakan dataset ini tipe datanya sudah benar, maka tidak ada perubahan pada tipe data yang ada.
Setelah data selesai diproses, maka langkah terakhir yaitu memvisualisasikan data menggunakan Google Studio. Pada visual ini berupa bar dan maps di mana dapat menampilkan indeks kemiskinan kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Untuk tampilan bar dapat dilihat pada tahun 2018 indeks kemiskinan tertinggi berada pada Kabupaten Tasikmalaya dengan sejumlah 1,98. Untuk tahun 2019, indeks kemiskinan tertinggi berada pada Kabupaten Kuningan sebesar 2,41. Dan yang terakhir, pada tahun 2020, indeks kemiskinan tertinggi berada pada Kabupaten Indramayu sebesar 2,23. Selanjutnya, terdapat juga pada peta persebaran indeks kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Indikator nilai kemiskinan tinggi tertera pada warna merah. Semakin terang warnanya, maka indikator kemiskinan semakin mengecil. Sekian pemaparan tugas proyek akhir dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.